Halo, halo, halo. Sebentar. Bentar ya. Oke, sebentar. Biasa di TikTok? Enggak. Soalnya ini pembahasannya serius, jadi tidak di TikTok. Kalau di TikTok kita bahas yang santai-santai. Oke, kali ini kita akan bahas terkait saham Wika. Jadi saya lagi buka keterbukaan informasi, terus saya dapat satu keterbukaan informasi terkait saham Wika. Saham Wika yang menurut saya itu perlu perlu teman-teman tahu ya, dan update juga ya. Dan kita update juga sebentar. Nah, jadi seperti teman-teman tahu, kalau saham Wika itu kan udah disuspend dari Desember ya. Dari Desember udah disuspend, dan sebelum suspend pun saya ada warning di grup umum, di grup belajar saham plus. Jadi saham Wika, bagi teman-teman yang nggak tahu, itu disuspend karena dia itu bukan tidak membayar sih ya, tidak membayar pokok dari sukuknya. Jadi sukuk itu adalah obligasi versi syariah gitu, atau surat utang versi syariah gitu kan. Makanya sahamnya disuspend sampai sekarang gitu kan. Nah, singkat cerita, suspend. Sekarang Wika itu mau namanya right issue gitu kan. Prospektusnya udah ada, tanggal right issue-nya udah ada. Jadi tanggal right issue-nya itu ada di tanggal pokoknya sepanjang bulan April lah, periode right issue-nya gitu kan. Nah, dan bagi teman-teman yang belum tahu, jadi harga right issue-nya itu di 193, dan rasionya kurang lebih 1:5. Tadi 100 juta banding 500 sekian juta gitu. Jadi kurang lebih 1:5 untuk rasionya. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman punya saham Wika 1, teman-teman dapat hak buat tebus 5, kurang lebih begitu gitu kan. Nah, harga Wika sekarang itu 240. Harga Wika sekarang 240, sementara harga RI-nya itu di harga 193. Artinya apa? Artinya harga right issue-nya itu di bawah harga pasar. Yang artinya ada namanya harga teoritis. Jadi harga teoritis itu adalah harga saham setelah come date. Jadi pas ex date nanti dia harganya gap down senilai harga teoritis gitu kan. Nah, ini hal yang wajar, harga teoritis ini. Contoh waktu PANI RI di harga bawah kan harganya turun, gap down gede kan. Atau BBHI waktu RI harga bawah, gap down ke bawah gitu kan. Tapi gap down ini kan dikompensasi sama banyaknya R atau banyaknya right yang kita punya gitu kan. Yang dimana kita nanti bisa jual right-nya gitu kan, untuk mengganti kerugian kita. Karena kan sahamnya tiba-tiba gap down, kan kita rugi, kita punya average atas gitu kan. Tapi dengan dibagikannya right, itu akan menjadi ibaratnya balancingnya lah, supaya kita nggak rugi, bahkan mungkin bisa untung dari right-nya gitu kan. Nah, Wika kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman akan dapat right-nya, dan saham Wika-nya akan gap down. Besok 17 April saham Wika itu akan dibuka di harga 204 gitu kan, dari sebelumnya 240. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya di sini. Masalahnya adalah saham Wika masih suspend gitu kan. Nah, saya nggak tahu right-nya ikutan suspend atau enggak. Cuma kalau misalkan right-nya ikutan suspend, itu artinya teman-teman yang pegang saham Wika itu nggak punya pilihan. Pilihannya either pilihan pertama tebus tapi masih suspend gitu kan, atau pilihan 2 nggak tebus tapi teman-teman
akan otomatis tambah rugi. Kenapa? Karena harganya turun dari terakhir 240 ke 204 gitu kan. Jadi sesuai judul di sini saya tulis. Jadi pemegang saham Wika ini maju kena mundur kena gitu. Nah, apa yang bisa menolong pemegang saham Wika? Satu, kalau suspennya segera dibuka. Suspensinya segera dibuka. Nah, kita tahu di awal tadi saham Wika itu suspensi karena dia nggak bayar atau lalai lah dalam memenuhi kewajiban di sukuknya dia yang periode 2020 gitu kan. Nah, saya baru cek keterbukaan informasi dia, hasil pemegang sukuknya ini ternyata sepertinya ya yang saya baca sih akhirnya menyetujui bahwa oke, ini di restruk nih si pemegang sukuknya ini di restruk lagi sampai, ntar saya baca lagi. Iya, kalau saya baca setuju di restruk lagi, yang artinya apa? Yang artinya harusnya suspennya segera dibuka. Nah, kita berdoa saja teman-teman, kalau punya saham Wika, berdoa suspennya dibuka sebelum perdagangan rate-nya tutup atau selesai gitu. Karena kalau perdagangan rate-nya udah selesai, ya percuma mau di open suspend juga. Kenapa? Karena RI-nya udah berlalu gitu kan, karena RI-nya udah berlalu seperti itu. Nah, jadi itu terkait saham Wika. Sebentar, saya coba coba baca ulang dulu sebentar. Tadi saya agak sukuk A, seri A. Oh iya. Oh iya benar. 2020. Sebentar, yang sukuknya saya ragu nih. Yang setuju yang seri A atau seri B? 2020. Oh iya, seri A betul, karena 2023, 2020, 3 tahun 2023. Nah, harusnya si sukuk seri A ini itu udah pada setuju kan bahwa oke, akhirnya direstruk nih pembayarannya. Nah, harusnya ini open suspendnya segera. Gitu kan, open suspendnya segera. Nah, teman-teman lihat aja tanggal pentingnya. Tanggal pentingnya adalah 29 April. Itu adalah jadwal pembayaran sukuk yang sebelumnya ditunda. Nah, ini saya nggak tahu ya. Ini kan berarti kan udah selesai nih sama pemegang sukuknya masalahnya gitu kan, udah setuju. Harusnya si bursa buka. Kenapa ya? Karena penundaan pembayarannya sudah disetujui oleh semua pihak. Kalau waktu itu kan belum setuju, si pemegang sukuk yang nggak setuju akhirnya disuspend kan. Kalau sekarang kan setuju, ya harusnya dibuka dulu gitu kan. Nah, kalau misalkan dibuka, teman-teman perhatikan aja, tanggal 29 April itu adalah jadwal pembayarannya lagi. Kalau misalkan itu telat lagi atau nggak bisa bayar lagi, maka sahamnya akan disuspend lagi. Itu warning aja gitu kan. Tapi poinnya adalah ya pemegang saham Wika berharaplah bursa cepat buka suspendnya, karena ini secara administrasi harusnya semua udah oke ya, udah clear. Pemegang sukuk udah setuju ditunda, Wikanya udah dapat persetujuan, harusnya udah lepas suspend, harusnya gitu. Tapi saya nggak tahu gimana peraturan bursa, apa harus sampai bayar dulu atau gimana. Kalau harus sampai bayar dulu ya berarti setelah 29 April, artinya ya periode right-nya udah telat. Teman-teman pemegang saham Wika ya tadi pilihannya susah, mau tebus sahamnya masih suspend, nggak mau tebus langsung loss kurang lebih 15%, kurang lebih 240 ke 204 ya, 15-16% kurang lebih. Seperti itu. Jadi pemegang saham Wika maju kena, mundur kena. Itu menurut saya. Gitu sih. Nah, jadi ya itu, saya mau update itu aja buat pemegang saham Wika. Jadi berharaplah segera lepas suspendnya ya, karena restrukturisasi sukuknya udah diterima sama pemegang sukuknya. Seperti itu. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh. Nah, right-nya ini saya nggak tahu bisa ditradingin atau enggak ya, karena kan kondisi saham suspend.
Saya cari info dari kemarin yang Garuda kan juga dulu sempat RI posisi suspend kan. Itu apa namanya? Itu R-nya juga R-nya juga disuspend. Jadi karena induk disuspend ya semuanya ikut ke suspend gitu. Seperti itu. Restrukturisasi utang jadi saham bukan, Pak, bukan. Itu restrukturisasi jadwalnya. Jadwal sukuknya. Gitu. Info teman awal Mei suspendnya dibuka. Nah itu saya nggak tahu peraturan bursa itu ngebuka suspendnya itu kapan. Apakah setelah pembayaran atau setelah ada kesepakatan untuk restrukturisasi jadwal gitu kan. Kalau setelah restruk jadwal itu bursa anggap itu sudah clear, karena kan yang krediturnya kan udah setuju kalau ditunda kan, berarti kan gak ada masalah. Ya itu bisa buka suspend, ya saya nggak tahu. Jadi kemungkinannya dua, suspendnya dibuka sebelum tanggal 29 atau suspendnya dibuka setelah tanggal 29 kalau bayar gitu kan, seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Pas buka suspend langsung ARB, nggak tahu. Bagaimana dengan dengan turunan Wika seperti WG? Wah itu no comment, belum analisa saya. Gitu. Pak, kalau RI tapi suspend terus emiten dapat tambahan modal kerjanya dari mana? Dari yang tebus rate-nya. Kalau di sini kan ceritanya negara mau ikut tebus, mau ikut penyertaan modal kan, PMN kalau saya nggak salah. Gitu. Jadi sebenarnya RI ini tuh lebih kebuat pemerintah suntik masukin dana. Karena kalau teman-teman retail nggak tebus, itu kepemilikan pemerintah negara di saham Wika itu jadi 97% kalau saya tadi nggak salah lihat ya. Jadi jadi 92% kepemilikan NKRI kalau masyarakat tidak tebus. Gitu kan, seperti itu. Kan nggak ada yang bisa nebus. Kalau nebus bisa, jual nggak bisa. Bapak Ibu bisa jual, Bapak Ibu bisa tebus rate-nya bisa, tapi kalau jual nggak bisa. Kenapa suara jadi ngebas? Mungkin error Pak, kadang Instagram error begitu. Oke, udah ya. Nah gitu teman-teman, terkait saham Wika. Jadi teman-teman holder saham Wika ya semangat gitu kan ya, semangat. Seperti itu. Gitu aja. Itu secercah informasi yang bisa saya info. Tadinya saya mau bikin postingan, tapi kalau postingan udah malam nggak efektif, jadi saya buat live aja gitu kan, live singkat aja, bahwa teman-teman semua dokumennya bisa dicari kok. Dokumen HMTD ada di website bursa, dokumen harga teoritis ada di website bursa, dokumen restrukturisasi jadwal sukuknya ada di bursa. Jadi semua teman-teman bisa dapetin di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Semangat apa? Ya semangat gitu kan, dunia belum berakhir gitu. Mungkin sekarang rugi, besok mungkin bisa lebih rugi lagi. Nggak tahu. Gitu kan, seperti itu. Ya itu saya kasih info aja, barangkali ada pemegang saham Wika yang waduh lama sekali nggak open suspendnya. Nah ini ada opportunity untuk open lagi nih suspendnya. Tapi habis open suspend naik atau turun ya saya nggak tahu gitu kan. Seperti itu gitu Bapak Ibu. Oke, mungkin dari saya cukup. Semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu di video selanjutnya. Selamat malam semuanya. Dadah.